siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kelapangan waktu. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh berkah ini, kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, yakni melaksanakan solat pada Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita harapkan syafaatnya di hari al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, kita yang berada di masjid yang mulia ini, saudara-saudari kita, dan para orang tua kita mendapatkan syafaatnya di dunia, yang utamanya di akhirat. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya selaku khotib ingin berwasiat kepada kita semua, terkhusus bagi diri khotib pribadi sendiri dan umumnya jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi corona ini, kita harus selalu bersabar dan terus bersabar hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan keikhlasan beribadah untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, saya selaku khotib ingin membawakan tema pada Jumat yang mulia ini dengan judul melaksanakan ibadah Ramadan di tengah ancaman COVID-19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabatnya, di antaranya Abu Umamah, supaya membiasakan dirinya berpuasa, sebab tidak ada yang menyamai keagungan ibadah puasa. Begitu agungnya ibadah puasa hingga Abu Hudzaifah pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah hadis yang artinya, barang siapa ditutup usianya, barang siapa yang meninggal dunianya dalam kondisi menjalankan ibadah puasa, maka dia masuk surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar merupakan sikap terpuji. Orang yang bersabar kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sabar adalah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan mendapatkan balasan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat Allah bersama orang-orang yang sabar adalah bahwa Allah akan menjadi penolong orang yang sabar. Allah juga menanggung mereka dan Allah ridhoi apa yang dikerjakan mereka, yaitu orang-orang yang sabar. Hal ini sebagaimana perkataan orang, hai kamu, lakukanlah sebab aku bersamamu. Maksud ungkapan aku bersamamu adalah aku akan menolongmu dan membantumu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan demikian,
apabila kita bersabar di bulan Ramadan sekarang ini, maka kita jangan pernah khawatir, sebab Allah selalu bersama kita, dan Allah juga yang akan menolong orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa ada batasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz as-sabirun dalam ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya adalah merujuk kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini cukup beralasan sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, yang artinya puasa adalah untukku dan aku juga yang akan membalasnya. Pengertiannya bahwa secara umum pembalasan selalu setimpal dengan perbuatan. Upah selalu menyesuaikan dengan pekerjaan. Akan tetapi logikanya, kepantasan itu tidak berlaku dalam urusan berpuasa yang memerlukan kesabaran ekstra. Tidak seperti pahala ibadah yang biasa. Khusus pahala untuk orang-orang yang berpuasa, hanya Allah yang berhak menentukan balasan bagi pahala orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, beruntunglah kita umat Islam mau bersabar menjalani ibadah puasa Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam yang tinggal di negeri tercinta, selain kita berpuasa untuk melatih diri menjadi orang yang bersabar, juga dalam rangka memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti ikhlas menjalankan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap Allah disertai mengharap ridhonya Allah, serta memperbanyak menyebut asma Allah yang mulia. Kepada seluruh saudara-saudariku di tanah air, kita memang sangat merindukan orang yang kita cintai, yaitu ibu bapak kita dan saudara-saudari kita. Tetapi dalam hal ini, janganlah kita memperrumit masalah. Mengapa dikatakan memperrumit masalah? Karena dalam masa kini, kita masih dicekam oleh masa pandemi COVID-19. Jadi, untuk tidak menambah wabah ini, marilah kita bersabar dan terus bersabar hanya mengharap ridho dari Allah. Janganlah dulu kita mudik, karena mungkin di tahun depan Allah sudah mengangkat wabah ini. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mungkin cukup sekian khutbah yang dapat Habib sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini. Kurang dan janggalnya, Habib terlebih dahulu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mursalin fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر في الدنيا، خصوصا يا الله في بلادنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله من فضله يعطيكم ولذكر